Monggo kita mulai kajian kita dalam menika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina ni'matal iman wal islam wal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, monggo saderengipun sareng-sareng kula dherekaken kula panjenengan sedaya tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmatipun, terutama nikmat iman, Islam, sehat dan juga nikmat ukhuwah. Serta tidak lupa nikmat aman, yang ini sangat penting sekali. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, kerabat dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jejaknya sampai yaumul kiamah. Dan untuk keberkahan majelis kita, monggo kita awali kanthi wawasan basmalah lan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Dan mari kita buka dengan umul kitab. Yang pertama untuk kita mengharap keberkahan dari majelis kita. Yang kedua sekaligus mari kita hadiahkan Al-Fatihah ini untuk saudara-saudara kita yang sedang ditimpa oleh musibah kemanusiaan akibat peperangan di Palestina. Mudah-mudahan mereka yang sudah dipanggil oleh Allah mendapatkan gelar syuhada fisabilillah dan mendapatkan surga terbaik, dan mereka yang masih diberi kesempatan hidup mereka diberikan kesabaran dan ketabahan. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lan monggo di sela-sela doa-doa kita selipkan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina, apakah dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia, atau setidaknya di dalam hati kita setiap mendengar atau melihat berita tentang Palestina, kita sempatkan berdoa kepada Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita ngaji bersama tentang kitab Nuzhatul Muttaqin atau Jalan-Jalan Ketakwaan yang ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Bugha yang merupakan syarah dari kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi jilid yang pertama. Kita sudah sampai dua bab. Yang pertama bab tentang niat, yang kedua bab tentang taubat, dan yang bab ketiga kita masuk ke dalam bab tentang sabar. Sabar. Dan ini kaitannya sangat erat dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina dan apa yang kita hadapi sekarang ini di negeri kita atau di alam yang kita rasakan sekarang ini. Cuaca yang panas, kemudian situasi dunia usaha yang mungkin juga agak berat, usumit yang sakit atau gerah, ini butuh kesabaran yang luar biasa. Atau ketika kita memiliki keinginan yang baik belum kesampaian, ya perlu sabar juga. Nah ini babnya pas kita bahas. Sabar itu kalimat yang sederhana. Nek bahasa Arab ini kan namung telung huruf. Petang huruf. Sod, alif, ba,
kalian ro. Sabara. Nggih, sabar. Dalam bahasa Indonesia cuma 5 huruf, S-A-B-A-R, sabar. Gampang diucapkan, nanging niki barang sing owangel di lampai. Owangel sabar niku. Makanya sabar itu memiliki kedudukan yang istimewa di dalam agama kita. Salah satunya sabar itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita umat Islam, orang-orang beriman untuk memiliki kesabaran ini. Seperti halnya di dalam Quran surah Ali Imran ayat yang terakhir, ayat yang ke-200. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Bersabar itu perintahipun dumateng tiang mukmin. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Karena sabar itu bukan hal yang mudah, berat. Di ayat ini Allah memerintahkan sabar itu sampai 2 kali. Isbiru wasabiru ditambahi malih warabitu. Bahasa Jawa ini ngaten sabaro lan sabaro. Maksudnya sabaro kuatno sabarmu. Tidak hanya sekedar sabar tapi kuatkan kesabaran itu. Isbiru wasabiru. Karena ternyata untuk bersabar itu juga butuh kesabaran. Ngaten kira-kira. Nggih. Perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Ya, jadi double perintah bersabarnya. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran. Berikutnya, jamaah dimuliakan oleh Allah, di ayat yang lain Allah menegaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah 155. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Walanabluwannakum, begitu kata Allah nggih. Bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat wa bassiris sabirin. Ya, Allah akan menguji. Gusti Allah niku badhe nyobi. Kadang bahasa Jawa niku agak nggih radi angel nggih. Nyobi niku kan jajal nggih. Tapi nek cobaan niku nguji nggih, nguji. Gusti Allah badhe nguji dumateng hambanipun kula panjenengan menika tiang-tiang mukmin dengan beberapa ujian. Sing ujian niki mbutuhne sabar niku wau. Nggih. Ujian yang pertama sing sepindah niku adalah sedikit rasa takut. Nggih. Rasa takut niku napa to, Pak? Nate nggih ngraosaken wedi niku, ajrih. Nggih, ajrih. Atau juga khawatir, nggih. Rasa takut, sedikit rasa takut atau ketakutan. Nah biasanya pun ini yang paling sering menghinggapi kita manusia itu adalah takut akan menghadapi masa depan. Wedi sesuk ki piye? Nggih. Terutama lagi adalah rasa takut terhadap niki Allah nggambaraken niku kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Niki mengke insyaallah nek pun tafsir Ibnu Katsir sampai ayat niki nggih
dibahas detail. Tapi gambarannya pun sederhana, bahwa ujian-ujian yang diberikan oleh Allah ini adalah hal-hal yang untuk menghadapinya membutuhkan apa Pak? Kesabaran. Rasa takut akan apa? Akan kelaparan. Takut akan rezeki. Takut akan masa depan. Kadang juga takut dengan masa depan putra-putri kita. Dadosipun tiyang sing boten sabar terus melakukan tindakan-tindakan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling sederhana, dan ini banyak terjadi dan mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Ketika seseorang berusaha, ngadai usaha Pak, bisnis, yang paling sering dan saya pernah menghadapi tantangannya begitu luar biasa adalah bisnis makanan. Itu orang sering ketika buka warung, rasa khawatirnya tidak laku itu begitu kuat. Akhirnya terus nyimpang. Sowan tenggene tiang sing ngoten nika terus disyarat-syarati dan sebagainya. Saya pernah berhadapan dengan seperti itu sampai satu tim saya griya niku sakit sedaya. 1 bulan sakit yang tidak jelas jeluntrungnya. Karena saya buka warung baru Pak, dan ternyata Masya Allah tantangannya luar biasa. Nah kalau kita tidak sabar, kita juga melu ngoten niku Pak, digolekno musuh sing luwih kuat. Tapi karena kita takut pada Allah, ya sudah, kita itu bukan jalan kita, ya kita tinggalkan. Ini salah satu gambaran bahwa rasa takut walaupun sedikit akan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Gambaran Allah seperti itu. Dan kemudian Allah langsung penutup ayatnya adalah wabassiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dadi sing mboten disebut nek ngadepi niki kudu sabar, tapi langsung wong sing sabar itu akan mendapatkan balasan berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu bentuknya, terserah kepada Allah. Tapi yang dia dapatkan adalah kegembiraan dan kebahagiaan, hilangnya kekhawatiran. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 39, yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Yang ayatnya kira-kira bunyinya innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Jadi orang sabar itu balasannya itu tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ayat Al-Quran dalam Quran surah Asy-Syura ayat yang 43, yang artinya tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Jadi kesabaran itu adalah hal yang utama. Di dalam Quran surah Al-Baqarah 153 Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi sabar, orang yang sabar itu akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi di dalam Quran surah Muhammad ayat yang ke-31 Allah berfirman artinya, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentunya masih begitu banyak ayat-ayat lain yang berbicara tentang kesabaran.
Karena memang begitu pentingnya sabar ini untuk kita miliki, untuk kita bangun di dalam jiwa kita, di dalam diri kita. Dan salah satu gambaran dari baginda Nabi ketika ditanya apakah sabar itu, beliau menggambarkan sabar itu adalah innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu adalah diukur pada saat hantaman yang pertama kali atau pukulan yang pertama kali. Maksudnya pun kados pundi Pak? Maksudnya ketika kita diuji oleh Allah dengan sesuatu, nek sing gampil niku pas kita berjalan terus apa Pak? Kesandung mak jegluk. Nah, niku kan kesandung niku kan benturan pertama. Nah, niku sing metu nopo kan ngaten nggih. Itu ukurannya. Okay. Kalau yang keluar adalah sesungguhnya orang bersabar yang ketika mendapatkan musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kalau sing medal niku berarti sabar. Okay. Ukurannya di situ. Ketika pas pertama itu. Okay. Tapi pas pertama niku terus sing metu kebun binatang. Nah, niku walaupun setelah itu istighfar dan sebagainya berarti kurang sabarnya. Jadi sabar itu diukur adalah saat pertama ada hantaman ujian. Ketika ada ujian pertama kali datang, siapa yang diingat, siapa yang dirasakan, itulah ukuran sabar. Nah, ini tentunya butuh proses, butuh latihan yang sangat panjang. Oke. Sabar sendiri itu meliputi sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan sabar dalam menghadapi ujian kesulitan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan masuk kepada hadis ya, karena kitab ini adalah membahas tentang hadis-hadis Riyadhus Shalihin, maka kita akan masuk kepada hadis yang pertama terkait dengan bab sabar. Di kitab Riyadhus Shalihin hadis ini adalah hadis nomor 25. Saya bacakan, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Malikin Al-Harithi ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru satrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani au tamla'u ma bainas samawati wal ard was salatu nurun was sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Rawahu Muslim. Ini hadis yang pertama terkait bab sabar. Diriwayatkan dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesucian itu setengah dari iman. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah nur, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, Al-Quran adalah hujjah atau bukti yang menguntungkan kamu atau merugikan kamu. Setiap manusia itu pergi lalu menjual jiwanya, ada yang memerdekakannya dan ada yang merusaknya. Hadis rawahu Muslim dan Tirmidzi. Hadis Muslim nomor 223 dan Tirmidzi 3512. Dalam hadis ini ada beberapa kata yang dijelaskan oleh penulis. Yang pertama adalah kata at-tuhur atau kesucian. Jadi baginda Nabi menyebutkan at-tuhur satrul iman. Kesucian itu adalah separuh atau setengah dari iman.
Kata ini merupakan mustaq, pecahan kata dari at-taharatu. Ya. Secara etimologis atau secara bahasa berarti bersih. Baik bersifat indrawi maupun maknawi. Sedang secara syar'i yang dimaksud dengan at-tuhur adalah melakukan sesuatu yang dengannya lahir hukum mubah dan perolehan pahala. Atau yang kemudian disebutkan, dijelaskan yang dimaksud dengan at-tuhur ini adalah kita mensucikan diri kita secara zahir maupun batin. Secara zahir kita melakukan apa, Pak? Mensucikan diri, wudu. Ya, jadi berwudu itu secara syar'i akan menyebabkan kita memiliki kesucian zahir. Satru itu artinya setengah atau separuh. Al-iman itu maksudnya adalah pelipat gandaan pahala kesucian itu mencapai separuh pahala iman. Sementara maksud ungkapan iman di sini adalah hakikat iman. Imam Nawawi rahimahullah lebih mengunggulkan maksud iman di sini dengan salat, di mana salat tidak akan sah kecuali harus suci. Karena itulah kesucian merupakan setengah dari salat, karena dia merupakan syarat agar kita bisa melakukan salat. Ini menurut Imam An-Nawawi. Sedangkan subhanallah adalah kalimat tasbih, yaitu untuk menyucikan Allah dari segala keburukan dan kekurangan. Bacaan-bacaan tasbih yang sering kita baca. Alhamdulillah ialah ungkapan pujian kepada Allah dengan berbagai kebaikan secara sukarela dan patuh padanya. Sebagaimana kita bahas dalam bab pertama tafsir Imam Ibnu Katsir ayat yang kedua setelah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, merupakan kalimat ungkapan pujian. Nah, kalau subhanallah walhamdulillah, yang di subhanallah tadi Rasulullah menyebutkannya memenuhi timbangan, ya. Tamlaul mizan. Alhamdulillah itu tamlaul mizan, ya. Jadi pujian kepada Allah itu memenuhi timbangan. Sedangkan kalau digabung wa subhanallahi walhamdulillah tamlani au tamlau baina samawati wal ard. Jadi kalau subhanallah walhamdulillah kalimat ini digabung, itu nilainya akan memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Itu pahalanya begitu luar biasa. Maka kalimat-kalimat ini yang harus sering kita ucapkan. Mizan atau timbangan itu adalah suatu alat yang digunakan untuk mengetahui ukuran sesuatu. Mengenai timbangan akhirat, sebagian ulama mengatakan bahwa hakikat timbangan itu ialah yang digunakan untuk menimbang amal, baik dalam bentuk konkret maupun dalam bentuk lembaran catatan. Lalu keduanya ditimbang. Kemudian timbangan itu akan berubah menjadi ringan dengan dimasukkannya amal keburukan, dan akan menjadi berat dengan dimasukkannya amal kebaikan, termasuk bacaan-bacaan tasbih dan hamdalah yang selalu kita baca. Sedangkan yang dimaksud dengan wassalatun nurun, salat adalah nur atau cahaya. Maksudnya salat itu akan memberikan sinar terang kepada pelakunya atau musalli dalam menuju jalan yang benar di dunia ini dan dalam meniti jalan keselamatan di atas titian siratal mustaqim di akhirat. Dalam Musnad Imam Ahmad yang bersumber dari Ibnu Umar disebutkan, barang siapa yang memelihara salat dengan baik, maka salat tersebut akan menjadi nur atau penerang, burhan atau bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak memeliharanya, maka ia tidak akan menjadi nur atau cahaya, burhan atau bukti dan keselamatan pada hari kiamat.
Kemudian ia akan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Jadi sampai seperti itu dijelaskan oleh para ulama. Cahaya atau nur, ini sesuatu yang selalu kita minta. Jadi kita kan diajarkan, Bapak-bapak sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita melangkahkan kaki keluar dari pintu rumah kita menuju ke masjid, ada doa yang diajarkan kepada kita. Kenapa doa ini, Pak? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terus ada doanya, Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku itu cahaya. Wa fi sam'i nuran, dan dalam pendengaranku itu adalah cahaya. Wa fi basari nuran, dan seterusnya. Sampai kepada sebelah kananku, sebelah kiriku, atasku, cahaya. Karena ternyata cahaya ini adalah salah satu yang dijelaskan oleh para ulama. Baginda Nabi ketika ditanya, nanti di akhirat aku akan adalah yang paling mudah menemukan umatku. Jadi baginda Nabi itu, baginda Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang paling mudah menemukan umatnya, walaupun jumlahnya paling banyak. Dari mana? Dari cahaya yang terpancar dari wajah mereka. Jadi umat Islam, umat Nabi Muhammad, orang-orang yang beriman itu, salah satu dampak dari sholat yang mereka jaga itu akan ada cahaya yang memancar sehingga baginda Nabi bisa melihat walaupun dari kejauhan. Nah, ini kita jaga. Kita berdoa kepada Allah, kita minta kepada Allah agar diberi cahaya ini. Setidaknya 5 kali sehari kita berdoa. Setiap melangkahkan kaki dari keluar dari rumah, kita baca doa itu. Nanti kalau ada yang belum hafal doanya, insya Allah akan kita share di grup WA supaya bisa dihafalkan. Berikutnya kalimat yang ada di dalam hadis itu, was-sadaqu burhanun. Sedekah adalah bukti nyata. Maksudnya sedekah akan menjadi hujah atau pembela, alasan gitu ya, bukti terhadap keimanan orang yang bersedekah. Nah, karenanya sedekah ini adalah sesuatu yang kita juga sangat dianjurkan, dan dia akan menjadi salah satu penyesalan terbesar bagi orang yang sudah meninggal. Nah, gambarannya kan begitu di dalam Quran surah Al-Mu'minun atau Al-Munafiqun. Al-Mu'minun insyaallah nggih. Ketika seorang sudah dipanggil oleh Allah, dia minta dihidupkan lagi walaupun sesaat, di antaranya untuk bersedekah. Dan yang kita bahas bab ini adalah was-sabru diyaun. Kesabaran adalah sinar. Dia adalah sinar yang amat terang. Artinya dengan sabar akan hilanglah seluruh kegelapan, kesulitan, dan penderitaan. Seberat apapun ujian yang Allah berikan, kalau orang itu sabar, itu rasanya ya nggak ada yang berat. Contoh yang sangat nyata, bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat wajah-wajah saudara kita di Palestina, mereka itu tidak ada raut penderitaan. Mereka sudah siap sekali menghadapi semua itu. Ya, walaupun kita sebagai bagian dari mereka yang jauh, bukan kemudian terus Allah wis kuat wong wis bene, tidak begitu. Tapi apa yang terjadi di Palestina, tragedi kemanusiaan antara Israel, laknatullah, dengan saudara-saudara kita di sana, itu adalah sebuah sunnatullah yang harus terjadi. Tapi disitulah kemudian ujian bagi kita yang tidak terlibat di sana. Bagaimana kita berpihak, bagaimana kita bersikap terhadap penderitaan saudara-saudara kita di sana. Yang di sana sabar, tapi kalau kita tidak berpihak, maka kita akan seperti kisah Bapak Ibu, para jamaah, imut kisahnya Nabi Ibrahim ketika dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam api.
Ingat nggih, Nabi Ibrahim itu dibakar di dalam api yang sangat membara. Ya, di situ ada 2 binatang. Napa, Pak? Cicak dan bukan cicak buaya. Cicak dan burung pipit. Geni sing sak monten gedene niku, manuk emprit niku lho Pak, mendetoyo dengan paruhnya yang sangat kecil terus ditetesnya teng geni sak mono gedene. Jare cicak bahasane, lapo we repot-repot serah ngaruh kuwi banyumu kuwi. Nah, tapi apa jawaban burung pipit? Saya melakukan ini supaya saya punya jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya oleh Allah. Ketika Nabi Ibrahim itu sedang dibakar, apa yang kamu lakukan? Nah, seperti itu. Nah, kita juga seperti itu. Jadi, sabar itu adalah sinar yang akan menghilangkan seluruh kesulitan, seluruh rasa berat dan kegelapan serta penderitaan bagi orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal Qur'anu hujjatul laka. Al-Qur'an adalah hujah atau bukti yang menguntungkan kamu atau akan menjadi senjata pembelamu jika kamu melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menghindari apa yang dilarangnya. Au alaika, atau merugikan kamu. Maksudnya Al-Qur'an akan menghujatmu jika kamu tidak menjalankan perintahnya dan tidak menjauhi larangannya. Dalam hadis marfu, Imam Baihaqi meriwayatkan dari Abu Umamah, bacalah Al-Quran karena ia akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis pertama ini ada beberapa pelajaran. Asik 5 menit, nggih. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai ibrah. Yang pertama adalah keutamaan wudu di dalam Islam dan dia merupakan syarat yang menjadikan sahnya salat. Jadi wudu, apalagi orang yang mampu menjaga wudunya, mampu menjaga wudu artinya selalu dalam kondisi bersuci, setiap saat batal wudu lagi, itu akan menjadi pahala yang sangat luar biasa. Ya. Bahkan salah satu riwayat menyebutkan kenapa sahabat Bilal bin Rabah, beliau masih meger-meger, masih sehat bugar di hadapan baginda Nabi, tapi baginda Nabi menghentikan, wahai Bilal, sesungguhnya aku mendengar bunyi terompahmu di surga. Tiangnya tasik teng donya niku bagia ini pun tugi swarga di sini. Maksudnya adalah ada jaminan bahwa beliau masuk surga. Ternyata salah satunya adalah karena beliau senantiasa menjaga wudu dan menjaga salat syukrul wudu setiap selesai berwudu. Nah, ini kados kula ngoten rada wangel, soalnya madarane rada jaga wudu niku antara magrib ngisa ngoten wis ragu-ragu ngisa mesti wudu malih ngene. Mung wis bocor apa durung. Nah, ini. Tapi ada yang mampu seperti itu. Kita bisa belajar dan berusaha untuk memilikinya. Yang kedua, dari hadis ini menjelaskan tentang keutamaan zikir yang pahalanya begitu luar biasa. Di antara bacaan zikir adalah subhanallah dan juga subhanallah walhamdulillah. Yang ketiga dari hadis ini, pelajaran yang bisa kita ambil adalah anjuran untuk banyak melakukan salat, terutama salat sunnah. Salat wajib ora oleh ditambah. Maksudnya salat sunnah yang harus kita perbanyak. Karena ia merupakan cahaya penerang bagi jalan keselamatan manusia dalam kehidupan, mencegah perbuatan keji dan mungkar, memberi petunjuk kepada kebenaran, dan menutup jalan kerusakan. Yang keempat, anjuran untuk banyak memberikan sedekah yang sekaligus menjadi bukti dari keikhlasan dan kesungguhan hati seorang mukmin. Nah, kemarin
Kalau sempat nge-share teng grup nggih, titipan dari teman-teman BSMI. BSMI niku Bulan Sabit Merah Indonesia, salah satu lembaga charity seperti Palang Merah Indonesia yang ini bergerak di bidang kemanusiaan, yang juga mengirimkan bantuan bersama-sama dengan pemerintah ke Palestina. Kalau ada yang ingin berdonasi, monggo bisa langsung. Atau misalnya, Pak, lek transfer namung sekedik langsung kok gak penak, badhe nitip, monggo dititipkan ke saya, akan saya transferkan. Ini adalah demi kemanusiaan, bukan apa-apa. Kalau kita dengar saudara-saudara kita di luar negeri itu, mereka mengatakan, saya hadir di sini karena saya merasa sebagai manusia. Cukuplah seorang manusia untuk peduli dengan nasib saudara-saudara kita di Palestina. Mereka dibombardir seperti itu, korban sudah mencapai 8.000 jiwa lebih. Nah, ini adalah tragedi kemanusiaan. Resolusi Dewan Keamanan PBB yang sudah dikeluarkan segitu banyak, kurang lebih 48 resolusi, tidak ada satupun yang ditaati oleh Israel. Ini adalah tragedi kemanusiaan. Monggo. Yang keenam, Al-Quran merupakan sumber utama semua hukum Islam, menjadi rujukan ketika terjadi penentangan sebagai dustur atau panduan atau konstitusi dan panduan hidup umat Islam. Yang ketujuh, setiap manusia wajib melakukan suatu usaha untuk mencukupi dirinya sendiri. Yang kedelapan, seorang muslim harus selalu berusaha memanfaatkan umurnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ada ujian-ujian dalam kehidupan kita, maka kita harus membangun kesabaran. Sabar itu salah satu bentuknya adalah kita tidak mudah, Pak? Mengeluh. Tidak mudah mengeluh. Ada orang itu yang sidik-sidik sewambat. Nah, itu namanya berarti kurang sabar. Nah, ini kita latih jiwa kita supaya kita memiliki penerimaan terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah keimanan yang kuat, ketakwaan kepadanya, dan kesabaran, sehingga kita mampu menghadapi kehidupan kita ini dengan baik sampai akhir hayat kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tidak ada tanya jawab. Kalau ada pertanyaan monggo disampaikan di grup WA nggih, supaya lebih mudah, karena waktu kita sangat singkat, tidak mungkin menjawab di sesi ini. Nanti bisa kita jawab di grup atau di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Nasr minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.